Oke, jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Kali ini Mister akan kasih tahu cara tips menghindari bengkel nakal supaya kita nggak tertipu bengkel nakal, supaya kita nggak terjebak bengkel nakal. Nah, ada caranya supaya kita terhindar dari bengkel nakal, plus gimana sih modus mereka untuk mengakali kita sebagai konsumen. Di sini akan Mister bahas tuntas ya, wajib ikutin terus sampai tamat bersama Kucing Racing. Nah, kemarin baru-baru viral ya tentang bengkel yang bengkel tapi tukang palak gitu. Jadi cuma ganti oli niatnya malah jadi turun mesin, malah jadi segala dipretelin. Itu Hans Motor ya kemarin yang lagi viral. Nah, gimana sih Bang cara menghindari bengkel nakal supaya kita tidak terjebak? Di sini Mister ada beberapa tips ya yang perlu kalian ketahui ya. Nah, untuk menghindari bengkel nakal, sebetulnya ada beberapa tips yang wajib disimak. Yang pertama ya, kalau kita nyervis motor, tentu yang pertama disarankan ke bengkel resmi. Itu yang pertama, karena di bengkel resmi itu ada SOP ya. Ada SOP, terus di bengkel resmi juga itu ada standar pengerjaan, terus ada garansi ya. Ada standar pengerjaan, ada garansi. Memang sih ada banyak juga keluhan, Bang. Kalau ke bengkel resmi, saya banyak tiba-tiba main ganti aja. Tapi itu setidaknya lebih baik daripada kita terjebak sama bengkel nakal ya kan ya. Karena sebetulnya di bengkel resmi itu udah ada SOP, udah ada ketentuan apakah harus diganti atau tidak. Ya itu yang pertama, servis atau perbaiki di bengkel resmi. Yang kedua, nah ini menurut saya ini yang paling penting dan lebih disarankan ya. Kalau kita tidak suka servis atau perbaiki di bengkel resmi, kita bisa ke bengkel umum langganan kita. Nah, bagi kalian, kalau yang punya bengkel langganan itu sangat beruntung ya. Karena bengkel langganan tidak mungkin menipu kita, tidak mungkin mengakali kita, atau tidak mungkin membodohi atau membohongi kita. Bengkel langganan ya, mungkin yang udah punya bengkel langganan, ya itu saran saya pertahankan. Udah, ke bengkel itu aja kan. Karena bengkel itu kadang seperti perawat atau dokter gitu, jadi kadang cocok-cocokan, padahalnya resepnya sama, perbaikinya gitu-gitu juga. Nah itu ya, ke bengkel langganan. Nah, selanjutnya yang ketiga, nah ini Mister sarankan juga ya. Yang ketiga, itu kita bisa cari bengkel yang terdekat dengan rumah. Misalnya di lingkungan sekitar kita ya, mungkin di kampung kita atau di desa kita atau di kelurahan kita ada bengkel. Kita bisa melakukan perbaikan atau servis di bengkel terdekat rumah kita. Karena biasanya kalau yang poin kedua udah langganan, itu kemungkinan nipu atau mengakali kita itu sangat kecil gitu ya, sangat kecil ya. Karena udah langganan. Yang kedua, bengkel terdekat dengan rumah juga menghindari dari praktek tipu menipu atau palak memalak di bidang perbengkelan ya. Karena misalnya, Bang, saya servis motor, Bang, rumah saya dekat di sini kok. Nah, di situ rumah. Oh, di mana? Anak siapa? Biasa suka begitu lama-lama kenal. Oh, atau kadang mereka juga sering lihat kita. Jadi, servis atau perbaiki di bengkel terdekat dengan rumah. Tadi yang pertama kan servis di bengkel resmi. Yang kedua, servis atau perbaiki di bengkel langganan. Yang ketiga, terdekat dengan rumah. Nah, yang keempat, ini situasi memang kadang tidak memungkinkan kita untuk memperbaiki misalnya di bengkel resmi, atau tidak memungkinkan juga di bengkel langganan, atau tidak memungkinkan juga kita di bengkel yang terdekat dengan rumah. Misalnya situasinya kita dalam perjalanan keluar kota. Di tengah-tengah perjalanan, misalnya terjadi trouble pada motor kita ya, pada kendaraan kita. Otomatis kita harus nyari bengkel yang mungkin terdekat di lokasi kejadian kita. Misalnya saya orang Tasik, saya mogok di Bandung, otomatis kan harus tahu bengkel yang sekitar gitu yang jujur atau tidak, kan kita nggak tahu. Nah, tapi ada tips untuk nomor 4 berkaitan dengan modus-modus. Selanjutnya kita bahas juga tentang modus-modus akal-akalan bengkel nakal apa aja. Nah, yang keempat tentu kita cari bengkel yang terdekat di tempat kita trouble. Nah, ini untung-untungan sih, untung-untungan kita dapat bengkel yang jujur, untung-untungan juga kita dapat bengkel yang baik. Tapi kalau apa sih ya, kita dapat bengkel yang nggak jujur. Nah, apa sih modus bengkel yang nggak jujur? Ini dia kan ya. Nah, sebelum bahas bengkel yang tidak jujur, saya yakin deh, bengkel yang jujur itu banyak. Bengkel yang jujur itu lebih banyak daripada yang tidak jujurnya. Memang di zaman sekarang
arti sebuah kejujuran atau nilai sebuah kejujuran itu sangat mahal kan. Ya, jadi tidak bisa dipatok dengan uang lah arti kejujuran. Nah, biasanya modus bengkel nakal itu yaitu memanfaatkan kepolosan kita, terutama wanita. Nah, wanita ya, kenapa sih banyak ditipu sama bengkel, terutama bengkel nakal? Karena mungkin sifat pengetahuan wanita atau perempuan terhadap dunia otomotif, terhadap dunia permotoran, terhadap dunia permesinan, sebetulnya ini bukan berlaku buat motor juga ya, buat mobil juga sebetulnya. Tapi ini saya bahas di sini lebih khusus ke motor. Sebetulnya sama juga ya, bengkel mobil juga sama seperti itu ya kan. Nah, pertama itu rata-rata yang banyak ditipu wanita. Wanita itu banyak ditipu karena pengetahuannya kurang terhadap dunia otomotif. Jadi gampang dikibulin lah, gampang diakalin untuk urusan permesinan, permotoran. Jadi ada kejadian seperti yang kejadian viral kemarin, niat ganti oli atau niat ganti sesuatu yang sepele, malah jadi dipretelin, malah jadi turun mesin. Pas mau bayar itu dapat bon 2.700.000. Coba bayangkan apa aja sih yang diganti. Nah, ini modus bengkel nakal. Pertama, mengakali kebodohan atau keawaman kita, terutama wanita. Tapi bukan berarti laki-laki juga nggak bisa dibodohi. Nah, jadi mereka ketika kita datang, mereka segala pura-pura ngecek ya. Modusnya pura-pura ngecek. Kita misalnya pengen ganti oli, wah pak, atau bang, atau mbak, ini harus ada yang diganti nih, nggak enak, harus dibongkar ini. Nah, modus awalnya biasa mereka begitu ya. Nah, setelah itu karena mungkin melihat, setelah dari obrolan itu melihat kita itu awam, oh ya masa bang, atau gimana. Nah, barulah mereka melancarkan, akhirnya karena melihat kita bodoh, barulah mereka melancarkan aksinya, mempreteli atau apalah, pura-pura diganti atau segala diganti dengan mungkin spare part KW atau spare part apalah nggak jelas, sehingga dapat bon yang gede. Kadang main ganti nggak rusak, main ganti supaya mereka dapat mengganti spare part sebanyak mungkin dengan bon yang di luar nalar. Mungkin penbel normalnya misalnya 100.000 sampai 150.000, memang diganti penbelnya padahal nggak rusak, tapi harganya misalnya jadi 250.000. Nah, ada yang seperti itu ya. Nah, untuk mensiasati nomor 1 itu kita harus jangan cuma iya aja. Jadi harus kita pintar mengelak. Ah masa bang, kemarin juga masih bagus kok, baru diganti di bengkel gitu, di bengkel dekat rumah. Atau kemarin saya baru ganti, padahal meskipun kasarnya belum kita ganti, tapi untuk menghindari. Jadi kita ketika ditawar ini harus ganti ini, kita jangan diam, oh iya gitu bang, iya, jangan gitu. Jadi mengelak, ah masa sih bang, masih bagus kok baru ganti. Nah, biasa gitu. Nah, itu untuk menghindari. Jadi kita bawel, pura-pura kita lebih tahu lah dari si abangnya itu. Yang kedua, biasanya modus bengkel nakal itu mereka suka nyuruh menginapkan motor kita. Misalnya kita datang ke bengkel tersebut, wah ini mah harus diperbaiki pak, ini mungkin sekitar seharian atau 2 hari, simpen aja motornya di sini, nanti bapak 2 hari lagi ke sini. Atau misalnya, wah bengkel lagi ramai nih pak, banyak perbaiki, simpen aja di sini sekitar seharian 2 hari, nanti bapak datang ke sini. Nah, ini modus yang kedua. Jadi mereka walaupun tidak ada yang rusak, bilangnya banyak yang rusak, banyak yang diganti. Nah, untuk menghindari modus kedua ini, kita memang harus, ya kalau kita misalnya bisa, sebisa mungkin, kita harus tungguin motor kita diperbaiki, kita harus sebisa mungkin harus ditungguin. Jadi tahu apa yang dikerjakan, tahu apa yang diganti. Tapi misalnya, kalaupun kita tidak bisa nungguin karena kita kesibukan kerja atau antar anak atau kegiatan rumah tangga di rumah sehingga motor tidak bisa ditungguin. Misalnya pas datang, wah pak, ini kemarin diganti ini. Kita minta lihat barangnya mana, terus yang diganti apa aja. Misalnya, pak, ini kemarin ring sehernya udah lemah sama pistonnya saya ganti baru sekalian quarternya misalnya. Piston yang bekasnya itu harus lihat mana sih bekasnya gitu. Ya, kita juga harus tahu misalnya bekas motor kita vario, pistonnya tentu harus vario. Terus kalau ada komponen yang diganti, misalnya saya ganti pakai misalnya piston original, kita harus lihat mana bungkus yang originalnya pak gitu. Bekasnya kemasannya mana. Misalnya kita ganti produk aftermarket, misalnya merek NPP atau merek Aspira atau apa. Lihat mana sih kemasannya yang diganti itu. Nah, itu ya. Tanya komponen apa yang diganti, bekasnya harus ada. Misalnya dengan alasan, wah
bekasnya udah dibuang atau kok bisa sih Pak dibuang begitu, namanya bengkel baru sehari 2 hari nggak mungkin langsung dibuang. Biasanya bengkel spare part bekas itu suka dikumpulin, nggak mungkin dibuang, dikumpulin biasa. Kalaupun yang bekas nggak bisa dipakai dijual lagi ke tukang loak atau ke tukang kulakan besi, dimanapun juga bengkel begitu ya. Nah biasa modusnya begitu, pura-pura nggak ada. Kita bilang aja untuk laporan suami misalnya atau untuk laporan istri bekasnya mana gitu, suka nanyain, bilang aja pokoknya harus ada gitu. Harus ada. Nah, itu ya bekasnya kalau benar-benar diganti. Itu untuk menghindari modus kedua. Biasanya gitu. Suruh minta diinepin. Ya. Terus modus ketiga, nah ini biasa suka ada yang ditukar gitu. Misalnya kita motor bagus nih CDI-nya ya. Masuk misalnya kita cuman mau ganti busi atau ganti oli atau misalnya servis ringan, misalnya bersihin karburator atau throttle body servis ya. Ganti oli, bersihin throttle body atau bersihin karburator ya kalau motor karburator, setel klep dan lain sebagainya. Misalnya kita datang pagi-pagi, misalnya besok ambil atau nanti sore ambil. Misalnya motor kita itu CDI-nya atau SU-nya bagus, ditukarlah sama yang jelek, yang masih tetap bisa hidup tapi masih jelek. Biasa modus bengkel yang nakal juga begitu. Ada yang nukar komponen, misalnya komponen apa yang bagus, tuker sama yang bekas tapi memang masih bisa pakai gitu. Yang penting bisa motor tetap bisa jalan. Nah, modus ketiga itu gitu. Spare part motor kita yang bagus ditukar sama yang jelek tapi bisa nyala, masih bisa dipakai, atau bisa diganti sama produk KW, misalnya CDI atau SU-nya standar. CDI-nya misalnya standar original motor kita ini ya. Misalnya saya ini motor Grand, CDI-nya original Grand. Diganti sama Grand tapi merek yang KW yang nggak jelas. Misalnya CDI Grand aja yang copotan harganya 250.000 kan yang bekas. Bisa dijual 200 ribuan. Digantilah sama yang 15 ribu, 20 ribuan. Ditempelin, yang penting asal nyala. Nah, modus bengkel ketiga itu begitu ya. Jadi memang, sekali lagi saya jelaskan, mudah-mudahan lah masih banyak bengkel jujur. Saya yakin bengkel itu banyak yang jujurnya daripada tidak jujurnya. Tapi ya tetap kita harus waspada. Intinya, supaya terhindar dari bengkel nakal, saran saya tadi bengkel perbaiki atau servis di bengkel resmi. Kedua, di bengkel langganan. Nah, bengkel umum tapi bengkel langganan. Ketiga, bengkel dekat rumah ya kan. Yang keempat, kalaupun darurat, cari misalnya bengkel diperbaiki. Misalnya kita di tengah jalan terbang, tungguin. Mau dari pagi sampai subuh, mau dari malam sampai tungguin aja. Pura-pura kita jauh, nggak apa-apa lah. Jadi kita tahu apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka ganti ya. Menghindari modus bengkel nakal juga begitu. Modus-modusnya mereka ya main ganti komponen. Meskipun tidak rusak, main ganti dengan alasan supaya spare part dia banyak keluar, dia banyak laba dengan harga yang menelikung gitu, yang aslinya harga 100.000 bisa jadi 2 kali lipatnya. Memang diganti, tapi harganya dinaikin gila-gilaan gitu. Atau nggak ada yang rusak, harganya misalnya tetap normal. Misalnya piston set 150.000, normalnya di bengkel luar juga begitu. Dia tetap ganti 150.000 misalnya, harganya normal. Tapi aslinya piston kita itu nggak rusak. Jadi dia mengakali supaya cepat laku spare partnya. Jadi main ganti aja. Meskipun ada yang harganya 2 kali lipat, ada harganya yang tetap standar, tapi masih main asal ganti aja. Kayak kampas masih tebal, dibilang udah tipis, main ganti. Jadi dia selain di pemasukan jasa untuk ganti, ada pemasukan juga untuk penggantian spare part ya. Nah, seperti itu ya kan ya. Nah, yang ketiga biasanya minta diinepin. Diinepin kan bebas, dia mau ganti komponen spare part kita itu ya. Terus bisa main oplos dengan spare part yang nggak jelas kualitasnya ya. Jadi memang kita harus hati-hati, minimal kita harus bawel lah. Minimal kita harus tahu lah dunia otomotif, apalagi anak motor. Kalau sampai ketipu ya kebangetan. Anak motor nih, anak klub, ketika masuk ke bengkel kena tipu. Nah, itu sih kebangetan. Misalnya kita pingin rubah ya, ke bengkel itu bukan cuman nyervis standar motor atau memperbaiki standar motor. Kadang kita untuk mengupgrade performa supaya kenceng, udah di bore up habis sekian banyak, motor masih nggak kenceng juga, banyak kalahnya, itu ketipu. Habis gede, nggak tahu speknya seperti apa, kita harus tahu ya. Mungkin itu aja. Mungkin kalau ada kekurangan bisa ditambahkan di kolom komentar. Apa aja sih modus bengkel nakal, terus cara menghindari bengkel nakal. Oke, itu aja, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mister Teknik mantap, gaspol.